Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naldawati, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sigi. Pada saat ini saya bicara tentang kegiatan koneksi materi modul 2.3 yang bicara tentang coaching dan supervisi akademik. Nah, seperti kita ketahui, koneksi materi ini sangat berhubungan antara modul yang satu dengan modul yang lain. Karena masing-masing modul itu saling berkaitan, saling berhubungan. Sehingga tibalah saatnya kita bicara tentang koneksi materi yang berkaitan dengan coaching dan supervisi akademik. Seperti yang kita ketahui, coaching merupakan sebuah definisi yang dapat kita ambil kesimpulan, yaitu di mana coaching ini merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi yang berorientasi pada hasil dan sistematis. Nah, di mana coach, di sini ada coach yang akan memfasilitasi kegiatan dari coaching ini. Di mana coach di sini coach yang akan didampingi oleh coach dalam menangani kasus atau yang akan mengatasi suatu solusi dari masalah. Nah, antara coach dengan coach saling berkaitan yang akan mencari kontribusi dari masalah yang diangkat solusinya. Nah, untuk itulah dari pembelajaran dari coaching supervisi akademik ini kita akan melihat ada alur, di mana alurnya itu dinamakan dengan alur tirta. Nah, apa yang maksud dengan alur tirta itu? Nah, alur tirta ini merupakan tahapan yang akan menjembatani dari kegiatan coaching yang akan dilakukan. Di mana tirta ini terurai dari kata T, yaitu berisi tujuan. Tujuan di sini di mana coach akan memberikan umpan balik atau akan memaparkan kepada coach bahwa tujuan ini harus diketahui dulu apa maksud yang akan dilakukan oleh coach terhadapnya. Nah, setelah terdapat tujuan, mungkin di sana akan kita lihat lagi identifikasi masalah. Nah, melalui coaching ini juga harus tahu bagaimana identifikasi masalah itu harus diketahui secara jeli. Dan sehingga dari identifikasi masalah yang telah didapatkan itu, maka kita akan menimbulkan sebuah rencana aksi. Rencana aksi ini merupakan langkah-langkah kita atau rancangan yang kita lakukan dalam mencari solusi dari masalah yang akan dicarikan solusi yang dihadapi oleh coach tadi. Nah, coach ini bersifat memfasilitasi tadi. Kemudian lagi tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu berupa aksi atau rangkaian gerakan yang akan dilakukan yang merupakan tanggung jawab dari kita untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah uraian tentang alur tirta. Nah, berbicara tentang alur tirta tadi, setelah kita pelajari tentang coaching, ada alur tirtanya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami lagi tentang coaching itu. Prinsip yang dipahami tentang coaching ini, kita harus berpedoman pada prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini seperti kita ketahui kan? Nah, prinsip Ki Hajar Dewantara itu bersifat menuntun. Nah, menuntun ini memberikan arahan yang bermakna dari apa yang akan dicarikan solusi masalahnya itu. Nah, dari sinilah dari kodrat dari menuntun dari Ki Hajar Dewantara ini akan memberikan kita sebuah cahaya dalam mengatasi masalah yang kita hadapi dalam coaching yang berlangsung di tempat kerja kita, di sekolah kita maupun rekan-rekan sejawat kita. Kemudian lagi kita setelah bicara coaching kita mungkin berbicara lagi kesinambungannya terhadap pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi ini seperti kita ketahui kita harus tahu betul bagaimana pembelajaran diferensiasi itu memberikan kegiatan yang lebih optimal lagi kepada anak didik kita. Yang memberikan kegiatan yang lebih bermakna lagi kepada kegiatan
pendidikan yang selanjutnya, misalnya penanaman sosial emosional tadi. Ya, penanaman sosial emosional ini sangat berkaitan sekali dan harus kita tanamkan pada anak didik kita, kepada diri kita, mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengelola, manajemen diri kita, sehingga kita sebagai pendidik menjadi role model dalam pembelajaran sosial emosional. Dan kita uraikan lagi berdasarkan kompetensi sosial emosional yang kita miliki. Nah, berdasarkan pembelajaran sosial emosional dan KSE ini, kita sebagai guru harus lebih jeli lagi dalam menata pembelajaran sosial emosional ini dan kompetisi kita secara baik. Secara role model kita mungkin menjadi contoh bagi anak didik kita. Kemudian lagi kompetisi yang kita miliki, KS ini menjadikan modal bagi kita untuk memberikan umpan balik yang positif pada kegiatan yang berlangsung di dunia pendidikan. Seperti yang kita alami ya di sekolah kita, mungkin ada pembelajaran misalnya tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian lagi bagaimana pembelajaran sosial emosional yang baik itu kita biasakan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita tahu itu apa sih dengan yang masuk dengan pembelajaran sosial emosional itu yang optimal, bagaimana anak itu tahu betul bagaimana dia berbuat, bertindak dan bertanggung jawab sesuai dengan pembelajaran sosial emosionalnya atau PSE-nya. Nah, dari koneksi materi modul 2.3 ini mungkin saya mendapatkan sebuah umpan balik refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan koneksi materi ini yang terdapat pada modul 2.3 ini, di mana kegiatan ini sangat menambah wawasan saya dalam perjalanan coaching supervisi akademik, dan di sana juga dikaitkan tentang bagaimana masalah yang berkaitan dengan masalah PSM misalnya, dan bagaimana pula kita dapat memfasilitasi sebagai coach dan sebagai coach dalam menangani sebuah kasus. Nah, sungguh luar biasa sekali. Pembelajaran dalam modul 2.3 ini dapat menambah umpan balik bagi diri saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan yang lainnya di seluruh tanah air yang akan mengimplementasikan bagaimana coaching dan supervisi akademik itu berlangsung secara optimal. Nah, demikianlah kegiatan koneksi materi pada modul 2.3 pada hari ini. Ya, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.